Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sehat dan salam damai sejahtera untuk kalian semua. Bapak Ibu guru, orang tua yang berada di rumah, salam jumpa kembali hari ini. Kita ada kembali dalam ibadah pembinaan rohani. Hari ini Sabtu 13 Maret tahun 2021. Anak-anakku sekalian, Ibu sangat berharap bahwa kalian berada dalam keadaan sehat, terus rajin belajar untuk menggapai apa yang menjadi cita-citamu. Dan hari ini kita mensyukuri akan semua penyertaan Tuhan selama 1 minggu kita ada dalam pembelajaran, baik itu tugas sebagai Bapak Ibu guru dalam mengajar dan anak-anak dalam tugasnya belajar akan setiap materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Mari kita mempersiapkan hati dan hidup kita untuk memuliakan Allah dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menaikkan pujian, pujilah aku Tuhan. Kita percaya bahwa kita ada sampai saat ini itu karena Tuhan. Dengan penuh ungkapan syukur, mari kita memuji Tuhan. Pujilah
Bapak Ibu guru dan orang tua, mari kita menghampiri Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah penyelenggara dan pemilik kehidupan kami bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kepada kami hari baru, kehidupan baru di hari Sabtu ini. Tuhan Yesus, kami keluarga besar SMP Negeri 2 Kota Kupang telah ada di dalam hadirat-Mu untuk menyembah Engkau dalam ibadah pembinaan rohani pagi ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus memberkati ibadah kami pada saat ini. Biarlah boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita menaikkan satu pujian untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Terlalu besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan hari ini kita percaya bahwa kita ada sampai saat ini itu karena kemurahan Tuhan. Kita sama-sama menaikkan pujian ini dengan suara yang lembut dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyerahkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kita ada dalam satu teduh, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, terlalu besar kasih-Mu
pembacaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Wis Makapele. Bapak Ibu serta anak-anak yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yang terambil dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Sekali lagi 2 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil lewat anak-Mu Yesus Kristus, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur limpah banyak terima kasih kepada-Mu, karena dengan penyertaan pimpinan Tuhan bagi kami semua, sehingga kami bisa memulaikan ibadah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada berita firman-Mu. Tapi kami mohon kepada-Mu Tuhan, berilah kami Roh Kudus-Mu, agar supaya kami yang mendengar, membaca dan merenungkannya, itu bisa kami lakukan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Dua Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 dengan tema Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Ayat yang ke-7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sebab yang disebut berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang diberkati Tuhan, yang menjadi tema khotbah kita pada pagi hari ini yaitu kuasa sempurna di balik kelemahan dan kekurangan. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, patut kita bersyukur karena kasih-Nya kita semua masih sampai hari ini satu kesempatan hidup yang diberikan Tuhan
untuk kita jalani. Tuhan menghendaki agar kita mengisi kesempatan hidup ini dengan hal-hal yang positif, bukan saja bagi diri kita sendiri, juga bagi keluarga kita, tapi bagi orang lain, terutama bagi kemuliaan Tuhan. Salah satu kesempatan berharga yang menyenangkan bagi Tuhan, kita bersama-sama mau duduk di sekitar firman Tuhan dan belajar mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Sebab Tuhan Yesus sendiri mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang diberkati Tuhan, oleh pertolongan dan penyertaan Tuhan, kita memasuki minggu sengsara yang keempat. Setiap kali kita memasuki minggu-minggu sengsara sebagai umat Kristen, kita diarahkan untuk kembali menghayati penderitaan Yesus Kristus bagi keselamatan dunia, bagi keselamatan kita semua, dan membuat kita semakin mengasihi Yesus Kristus dan firman-Nya. Kuasa Tuhan di balik kelemahan dan kekurangan, itulah tema khotbah kita pada pagi hari ini. Pasti mudah bagi kita mengungkapkan kelemahan dan kekurangan seseorang, karena dengan demikian kita dapat menjatuhkan dan memanfaatkan orang tersebut. Banyak orang berusaha untuk mengurangi, bahkan menutupi kelemahannya, maka ia akan mendapatkan kembali pengharapan dan kehormatan, bahkan kebanggaan dalam kehidupannya. Kita akui bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tetap saja ada kelemahan yang dimilikinya, baik itu dari segi fisik, segi intelektual, atau juga dari segi materi, apalagi dari segi rohani. Pernahkah kita berpikir bahwa tidak selamanya kekurangan dan kelemahan itu menjadi aib bagi kita dan membuat kita manusia tidak ada artinya dan hanya menjadi beban bagi orang lain? Tetapi jangan kita lupa, tindakan di balik kelemahan tersebut ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang besar yang sedang Tuhan rancangkan bagi kita semua sebagai orang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Kita perlu merubah pola berpikir yang positif terhadap setiap kelemahan ataupun kekurangan yang ada dalam diri kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah kita dengarkan bersama-sama, di sini Rasul Paulus memberikan contoh atau teladan kepada Bapak, Ibu, dan anak-anak, terutama bagi anak-anak yang adalah pewaris-pewaris kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Oleh dan sebab itu, kita harus memulainya dari sekarang. Kita belum terlambat dengan menyadari, dengan menerima dan mengakui bahwa ada begitu banyak kelemahan yang kita miliki. Misalnya, dengan perkembangan virus COVID-19, kita tidak setia beribadah,
kita tidak setia mengikuti pembelajaran online. Memang ibadah, belajar dilaksanakan di rumah saja. Disinilah kesetiaan ibadah belajar di rumah diuji. Apakah kita sungguh-sungguh beribadah dan belajar di rumah? Hal yang kedua, kita tidak tahu bersyukur. Selalu tidak puas dengan Tuhan karena apa yang diinginkan tidak tercapai. Bukannya bersyukur, melainkan bersungut-sungut, terus-menerus diperdengarkan. Padahal bila masih ada nafas kehidupan, masih ada sinar matahari yang kita nikmati, masih ada waktu siang untuk kita bekerja dan belajar, dan masih ada waktu malam untuk kita beristirahat, yang itu harus kita jalani, dan lain-lain sebagainya. Ketidakpuasan itu bisa saja membuat anak-anak malas-malas mengerjakan tugas-tugas yang diberikan secara online oleh Bapak Ibu guru, melainkan mengabaikan semuanya itu, bahkan mengabaikan Tuhan. Ketika Tuhan tidak lagi mendapat tempat yang utama dalam hidup kita, melainkan kesibukan-kesibukan dan pekerjaan kita sudah tidak punya waktu bergaul dengan Tuhan, melainkan kita sibuk semua main HP, main game, main Free Fire bagi anak-anak muda, main TikTok, tidak mau belajar lagi. Bapak Ibu serta anak-anak yang diberkati Tuhan, lewat pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, memang sulit bagi kita, namun mustahil bagi Tuhan. Maka diperlukan keterbukaan dan kejujuran dalam diri kita sendiri. Walaupun seringkali sebagai anak-anak Tuhan kita kurang atau bahkan tidak mau untuk mengakui hal tersebut. Dengan mengetahui dan menyadari akan kelemahan kita, maka ini berarti kehidupan kita sangat bergantung pada kasih dan kemurahan Tuhan. Karena Tuhan Yesus tempatlah orang-orang di sekitar kita untuk dapat memberikan perhatian dan pertolongan yang kita harapkan. Dan jangan malah kita menyalahkan diri sendiri, bahkan terlebih pada Tuhan yang menghadirkan kita di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu serta anak-anak yang diberkati Tuhan, dalam ayat yang ke-9 di situ berbunyi, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam kesaktian Alkitab pada pagi hari ini menceritakan bahwa Tuhan Yesus sering menggunakan manusia yang lemah untuk menjadi alat penyataan kasih-Nya. Bahkan seperti Rasul Paulus ini yang sudah berseru dan memohon 3 kali agar Tuhan mencabut apa yang disebutnya sebagai duri dalam daging yang telah membuatnya tidak aman. Tetapi jawaban Tuhan ini tidak membuat Rasul Paulus menjadi kecewa. Justru akhirnya ia menemukan sesuatu yang baru dalam dirinya. Bahkan sementara banyak orang bermegah dengan segala kekuatan, dengan segala kelebihan, tetapi di sini Rasul Paulus terlebih suka bermegah atas kelemahannya, supaya kuasa Tuhan turun menaungi dirinya. Rasul Paulus sendiri mengakui bahwa dirinya atau tubuhnya ada kelemahan. Walaupun sampai saat ini kita tidak dapat memastikan kelemahan apa itu, tetapi yang jelas
Justru kelemahan inilah yang salah satu yang membuat Rasul Paulus giat dalam pemberitaan firman Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan. Dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan disempurnakan di dalam kehidupan Rasul Paulus. Nah, sekarang apakah kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, sebagai manusia lemah yang tidak luput dari kelemahan dan kekurangan yang kita miliki, sudah menemukan kuasa yang sempurna dari Tuhan di balik segalanya? Atau sudah sadarkah kita belajar dari pengalaman Rasul Paulus ini? Kita lebih giat belajar. Semester genap ini adalah penentuan nilai kenaikan kelas. Kita lebih fokus pada pembelajaran online, sebab pada tanggal 15 Maret kita sudah ulangan PAS untuk kelas 9 dan ulangan PTS untuk kelas 7 dan kelas 8. Kita belajar walaupun kita ulangan online dari rumah. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang diberkati, virus corona yang melanda seluruh dunia, yang menyerang kehidupan manusia, tidak dapat menghalangi kita untuk tetap semangat, melainkan dapat mengubah atau mendorong bagi pertumbuhan iman kita secara baik dengan berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk mengenali diri kita, sebab Tuhan masih terus berkarya dan bekerja dalam setiap langkah kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada Ibu Lilis yang sudah berdoa dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati Ibu dalam setiap aktivitas di sekolah, di rumah, maupun di tempat di mana dipercayakan. Kita akan mendengarkan pujian solo yang akan disampaikan oleh Ibu Wilmi C. Mula. Kepada Ibu kami persilakan.
kasih kepada Ibu Welmin Cemula yang telah mengisi puji-pujian. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Anak-anakku sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat. Sampaikan apa yang menjadi pengharapanmu kepada Tuhan, dan doa ini akan dipimpin oleh Pak John Baum. Kepada Pak kami persilakan. Baik, Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian, mari sama-sama kita mengharap Tuhan di dalam doa. Kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa untuk jam ibadah yang Tuhan beri buat kami pada pagi hari ini. Semua ini boleh terjadi karena kuat kuasa-Mu, karena izin Tuhan untuk kami semua. Terima kasih ya Bapa untuk puji-pujian dan jam pemberitaan firman Tuhan yang Tuhan izinkan bagi kami untuk terus belajar dan mengerti akan maksud Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Hamba Tuhan yang telah selesai berbicara memberitakan akan firman kebenaran, biarlah Tuhan memberkati anak. Roh Tuhan selalu ada di dalam kehidupan anak, sebagai seorang guru, sebagai seorang istri dan seorang ibu untuk anak-anak. Tuhan memberkati anakmu sehingga setiap langkah hidupnya ada kuat kuasa Roh Kudus. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua kami yang bertugas pada hari ini ya Bapa. Pemain musik, liturgus, kameramen, Tuhan Engkau memberkati kami semua ya Bapa. Tuhan, biarlah Roh Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, sehingga pelayanan pemberitaan firman Tuhan tetap kami laksanakan karena kuat kuasa Roh Kudus, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, secara khusus, secara bersama-sama ya Bapa, kami berdoa untuk lembaga kami ini ya Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Kepala Sekolah yang Tuhan percayakan untuk memimpin, mengayomi, dan mengarahkan, menjalankan akan tugas tanggung jawab yang diemban. Biarlah lembaga ini dipimpin dan dijalankan dengan baik ya Bapa, dengan penuh kuasa dan hikmat yang datang daripada-Mu. Kami semua yang bertindak sebagai guru ya Bapa, Tuhan penuhi kami dengan hikmat, akal budi dan Roh Kudus, sehingga setiap tugas tanggung jawab kami yang kami jalankan bukan karena kuat kuasa kami ya Bapa, tetapi karena perkenanan Tuhan untuk kami. Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, kami juga secara khusus berdoa untuk anak-anak kami. Di dalam proses pembelajaran, kami taruh mereka di dalam tangan Tuhan. Walaupun mereka dibatasi dengan kondisi dan situasi ya Bapa, Tuhan taruh mereka roh rajin, roh penurut, sehingga mereka terus rajin dan belajar walaupun belajar dari rumah ya Bapa. Bapa di surga, kami akan memasuki minggu PTS dan PAS. Tuhan, Engkau taruh roh rajin belajar untuk anak-anak kami ya Bapa, terkhususnya anak-anak kami yang akan ikut dalam ujian ini ya Bapa, penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kemauan untuk belajar, sehingga setiap soal yang diberikan anak-anak mampu untuk menjawab ya Bapa, karena telah lebih dahulu mempersiapkan diri. Bapa di sorga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa, Engkau memberkati akan pemerintah kami, baik dari presiden, gubernur, wali kota, semua unsur yang terkait di dalam. Biar setiap roda pemerintahan ini dijalankan dengan baik. Anak-anak bangsa ini Bapa dididik dengan baik, diarahkan dengan baik. Kami semua umat kepercayaan boleh diayomi, sehingga pada akhirnya Bapa ada sukacita, ada damai sejahtera. Kami semua juga berdoa untuk keadaan kami yang masih diliputi dengan pandemi ini ya Bapa. Tuhan, Engkau bekerja melalui tenaga medis, sehingga setiap penanganan yang ada, baik itu perawatan maupun vaksin, sehingga kami semua ya Bapa terhindar dari pandemi ini ya Bapa. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Saudara-saudara kami yang terpapar akan virus ini ya Bapa,
Tuhan beri kesembuhan, Tuhan beri sukacita melalui obat-obatan dan makan minum yang dikonsumsi. Biarlah semua itu menjadi penawar yang baik untuk sakit penyakit yang diderita ya Bapa. Bapa di sorga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, ini doa syafaat kami, ini permohonan kami ya Bapa. Kiranya Engkau mau jawab, Engkau mau dengar ya Bapa. Ini seruan hati kami. Ampuni setiap salah dosa kami, baik dalam pikir kami, dalam kata kami, maupun dalam laku kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pak John Baun yang telah memimpin doa syafaat. Doa kami Tuhan terus memberkati Pak Guru dalam setiap aktivitasnya. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu Guru dan orang tua, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi pujian Tuhan adalah Gembalaku. Doa kami, Tuhan Yesus terus memberkati kita semua. Dan Ibu ingatkan kepada anak-anak kelas 7, 8, dan 9, jangan lupa mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti ujian PTS dan ujian PAS pada hari
Senin tanggal 15 Maret tahun 2021. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.